Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita bersama-sama mencari hadirat Allah di tempat ini. Karena dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan hadir dan menghampiri kita semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami rindu Tuhan dekat dengan Engkau Bapa. Karena di dalam Engkau Bapa, hati kami merasa tenang Bapa. Karena kami yakin Tuhan, Engkau menyertai jalan-jalan kami Bapa, di sepanjang hidup kami Bapa. Dan ketika kami dekat dengan Engkau Bapa, ada kekuatan baru yang kami dapatkan Bapa. Karena Engkau adalah perlindungan kami dan keselamatan bagi kami. Haleluya Yesus. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
Benar Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Dan kami yakin Tuhan, kami yang akan menikmati hadirat Engkau Bapa. Dan biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hanya kepada Engkau Bapa. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, bagi setiap kami Tuhan anak jemaat-Mu di tempat ini Bapa, yang sedang mengalami pergumulan dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya Bapa. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada setiap hati kami Bapa. Dan kami yakin Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi kami Bapa. Haleluya Tuhan. Karena hanya dekat dengan Engkau Bapa, kami memiliki kekuatan baru Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya Yesus, terima kasih Allahku. Kalau pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Bersama kiri kanan kita kasih senyum, karena kita akan bersama-sama menyambut hadirat Allah di tempat ini. Kita tanggalkan beban kita tanggalkan kesedihan kita, karena kita mengenakan jubah pujian dan menyambut hadirnya Sang Raja. Sama-sama katakan, datang ke hadirat Tuhan.
jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Katakan sekalian, kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita, satukan pikiran kita. Kita akan bersama-sama menikmati kasih-Nya. Kita bersama-sama akan belajar mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari Tuhan, saat indah ini Tuhan, kami rindu untuk berhadapan dengan Engkau Bapa. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan, karena Engkau adalah kekasih hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Yesus kekasih jiwaku, katakan bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indah hadirat Engkau Yesus.
Benar Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau, di mana hidup kami selalu menikmati kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau saat ini kami ada di tempat ini, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kalau Engkau telah melayakkan kami, hingga saat ini kami boleh bersama-sama ada untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami mau serahkan Tuhan, hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap menikmati berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita sehingga saat ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 3. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu adik saya membeli sebidang tanah, di mana tanah itu karena di dataran tinggi maka memerlukan air. Nah, sehingga dia berusaha untuk memanggil tukang pengebor air. Nah, gak kemen-kemen, ketinggiannya harus 50 sampai 60 meter, saudara. Kemudian si tanah ini mulai dibor. Beberapa kali pengebor sumur ini alat bornya itu putus, saudara. Beberapa kali karena mengenai batu-batu yang ada di dalam itu. Sampai ada kalau tidak salah 4 kali ganti tempat baru bisa keluar airnya. Karena kedalamannya kalau tidak salah 50 sampai 60 meter. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa air itu tidak mau keluar? Karena ada penghambatnya. Batu-batu yang besar walaupun itu alat bornya canggih tapi tidak bisa menembus batu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Allah mau di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia selalu dekat, punya hubungan yang intim dengan Dia, tidak ada penghalangnya. Yang setuju katakan amin. Pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul penghalang relasi yang sehat dengan Tuhan. Saya ulang. Penghalang relasi yang sehat dengan Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Penghalang relasi yang sehat dengan Tuhan. Kita ulang lagi 2, 3. Penghalang relasi yang sehat dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Perlu kita pahami, perlu kita yakini di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan menebus dosa kita, maka hukuman yang seharusnya kita terima maka sudah diterima digantikan oleh Yesus yang kita sembah. Dan mulai saat itulah kita menerima anugerah di dalam setiap kehidupan kita. Di mana saudara dan saya yang dulunya kita tidak bisa menghubungi Allah yang kita sembah karena dosa kejahatan kita. Tapi dengan kematian itulah maka saudara dan saya bisa langsung menghubungi Allah yang kita sembah. Punya hubungan dengan Allah yang kita sembah. Kita bisa langsung menyebut Dia sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin.
Nah, namun perlu kita ketahui saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hubungan itu bisa rusak. Relasi itu bisa rusak saudara-saudara yang kasih. Ketika saudara dan saya tidak melakukan apa yang Allah inginkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Perlu kita pahami dan perlu kita mengerti di dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita tidak main-main dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita sudah dipulihkan, kita punya hubungan baik. Tetapi itu bisa rusak. Kalau saudara dan saya sakarep dhewe tidak nurut apa yang Allah mau di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita memiliki relasi atau hubungan yang sehat dengan Tuhan. Maka ada hal-hal yang perlu kita hindari di dalam kehidupan kita. Tidak kita kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, hindari kejahatan dan dosa. Dalam ayat yang kedua dikatakan kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang menyebutnya Yesus sebagai Allah kita. Dia sebagai Bapa kita. Kita sebagai anak-anak Allah. Sudahkah saudara dan saya menghindari yang namanya kejahatan dan dosa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama melihat di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya di dalam kehidupan kita yang sudah menjadi orang Kristen dibaptis pasti masuk surga. Hati-hati. Perlu kita pahami dalam hidup saudara dan saya. Memang Allah sangat baik, Allah sangat setia. Allah itu selalu mengampuni kita. Tetapi yang Allah mau saudara dan saya. Jangan ada penghalang dalam hidup kita. Yaitu jangan lakukan dosa dan kejahatan lagi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21 dikatakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita harus memahami di dalam setiap hidup kita. Jangan sampai hidup saudara dan saya punya pemahaman-pemahaman yang salah. Yang sering kali kita dengar. Kalau jadi orang Kristen pokoknya dibaptis masuk surga. Hati-hati. Hati-hati. Dan itulah yang membuat kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan keropos. Kelihatannya memuji Tuhan. Kelihatannya kalau minggu datang ke gereja. Kelihatannya setiap saat ikut acara-acara gereja. Tapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan. Mereka hanya di gereja sebatas 1 jam. Mereka hanya ikut kegiatan-kegiatan sebatas ikut kegiatan. Tapi bagaimanakah di dalam kehidupannya? Pribadinya, karakternya, manusia rohaninya. Apakah mereka membuang segala kejahatan? Apa yang ada di hati kita? Apa yang ada di pikiran kita? Hal yang jahat. Hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harusnya itulah yang semakin hari semakin kita buang jauh-jauh. Allah mau dalam setiap hidup kita buanglah segala sesuatu yang kotor. Yang kotor. Yang menjijikkan. Dan kejahatan yang begitu banyak.
segala sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang jahat, yang tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Baik itu yang ada di hati pikiran kita, kehidupan kita, semuanya kita buang. Ingat baik-baik dikatakan. Dan terimalah dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut. Kalau kita sudah membuang semuanya. Apa yang jahat, apa yang kotor. Kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan lemah lembut. Kita menerimanya, memasukkan dalam hati dan pikiran kita. Maka yang ada, yang tertinggal dalam hidup kita, yang memasuki hati pikiran kita, bukan hal yang jahat lagi, bukan hal yang kotor lagi, bukan hal yang menajiskan Tuhan, tetapi firman, kebenaran itulah yang menguasai hati pikiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, pentingnya dalam setiap kehidupan kita semakin memahami, semakin menghidupi firman itu secara nyata, sehingga saudara dan saya tidak sia-sia menjadi orang Kristen. Tidak sia-sia. Jangan sampai saudara dan saya sia-sia. Setiap minggu ke gereja, setiap minggu buang uang, tenaga, dan kesempatan. Tetapi hidup kita sia-sia. Tidak ada maknanya di hadapan Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan tidak kenal kita, percuma. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Mulai hari semakin hari. Kita akan semakin menghidupi firman itu secara nyata. Sehingga semakin hari benar-benar yang mengisi hati kita, pikiran kita, kehidupan yang kita lakukan. Maka hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam setiap hidup kita. Hindarilah, buanglah kejahatan dan dosa. Karena itu akan sangat merintangi hidup kita. Poin yang kedua, hindarilah tangan yang cemar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana hidup saudara dan saya? Sudahkah kita semua Bapak, Ibu, saudara dan saya menghindari hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan? Kalau kita melihat dalam Markus 9 ayat 43 saudara dikatakan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada tangan utuh. Kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah, Bapak Ibu, kalau ayat ini kita pahami secara letterlek, apa kata ayat ini? Maka kalau tangan kita berbuat kotor, berbuat cemar, melakukan hal yang jahat, harus kita potong. Tetapi yang Allah mau di dalam setiap hidup saudara dan saya, bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan kita harus memotong tangan kita. Saat tangan kita tercemar, saat tangan kita melakukan kejahatan. Tetapi yang Yesus inginkan dalam hidup saudara dan saya, yang harus dipotong dan dibuang adalah hal-hal yang berdosa. Saudara-saudara yang kasih. Yang harus dibuang jauh-jauh. Hal yang membuat dosa. Itulah yang harus dibuang.
yang harus ditinggalkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama. Sehingga tangan kita tidak melakukan untuk yang cemar, yang kotor. Tetapi tangan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan melihat di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita akan melihat apakah tangan kita sudah kita gunakan untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ataukah tangan kita masih kita gunakan untuk hal-hal yang jahat. Melakukan kejahatan-kejahatan melalui tangan kita. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Untuk melakukan melalui tangan kita. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Poin yang ketiga, mulut yang berdusta dan curang. Tolong. Yang ketiga, mulut yang berdusta dan curang. Ayat yang ketiga B, saudara-saudara yang kasih dikatakan. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Mulut yang berdusta, lidah yang menyebut-nyebut kecurangan. Itulah yang harus kita hindari. Karena itu bisa menghambat keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Apakah kita sudah menghindari mulut yang berdusta dan lidah yang curang? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Curang adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Penting kita pahami di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lidah ini seringkali kepleset. Tanpa kita pikir panjang, apa yang kita katakan itu tidak menyenangkan hati Allah. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita, gampang ngomong, banyak bicara. Tetapi dalam hidup saudara dan saya, di dalam kehidupan kita tidak sesuai. Nah, marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita harus tahu bahwa lidah ini gampang mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Gampang kepleset. Bapak Ibu, kalau kita seringkali, kenapa sih antara yang satu dengan yang lain itu kok tidak akur? Karena ada orang-orang di mana mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Dibolak-balik omongan itu. Kalau mungkin dia sendiri yang berkata-kata, kemudian dia mengatakan orang lain itu berkata seperti itu. Nah, seringkali ini terjadi. Kenapa antara yang satu dengan yang lain tidak akur? Terjadi hal-hal permusuhan, terjadi hal-hal perselisihan, terutama di gereja. Kalau masih ada orang-orang yang lidahnya itu tidak mengucapkan dengan hal yang sesuai dengan kenyataannya, maka gereja itu akan terpecah-pecah. Gereja itu akan mengalami kehancuran. Walaupun kelihatannya gerejanya itu orangnya banyak, tapi percuma kalau di dalamnya masih ada orang yang mengadu domba. Di dalamnya
Ada dosa-dosa yang dikerjakan sehingga membuat tidak ada kesatuan yang utuh. Tidak ada kesamaan di dalam kehidupan kita. Sama-sama anak Tuhan. Di mana di dalam setiap kehidupan kita masih ada orang-orang yang melalui tutur katanya membolak-balikkan kata-kata. Sehingga masih ada kebencian, sakit hati. Wah, apalagi kalau orang mengadu domba. Wah, Tante Neno ketoknya gini tapi kenyataannya begini. Hati-hati. Kita jangan percaya begitu saja. Cek aja saudara. Cek aja. Kalau mungkin saudara ada sesuatu yang mungkin saya mungkin mendengar sesuatu yang tidak baik tentang saudara karena saya yang mengatakan, cek aja. Saya rindu dalam kehidupan saya. Apa yang saya katakan, itulah yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena saya mau dalam hidup saya. Kalau mungkin saya ngomong kepada saudara memberikan nasihat, itu dari hati saya. Bukan karena saya benci kepada saudara. Bukan karena saya tidak suka kepada saudara. Karena ingat baik-baik, saya sebagai hamba Allah yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau saya mendengar, kalau saya melihat ada hal yang kurang sesuai, saya akan mengomong sesuatu kepada saudara. Bukan karena saya benci, tapi karena saya mengasihi saudara semuanya. Amin. 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 Itulah hati saya. Karena saya rindu. Setiap kita yang jemaat di tempat ini semuanya. Dalam setiap kehidupan kita nantinya. Bukan hanya kita bertemu di dunia ini. Tapi kita akan bersama-sama di surga yang kekal. Amin. Itulah kerinduan hati saya. Itulah hati saya. Tidak ada punya maksud lain. Semuanya biarlah kita akan bersama-sama. Dalam kehidupan kita nanti. Kita akan bersama-sama di surga yang kekal. Sehingga dalam kehidupan kita. Marilah saat yang indah ini. Kita akan memulai hidup kita. Singkirkan penghalang-penghalang relasi yang baik, yang sehat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan bersama-sama. Di dalam setiap kehidupan kita memulai hal-hal yang indah. Yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Di mana kita mau punya hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan. Di mana kita harus menghindarkan kejahatan dan dosa. Kemudian menghindarkan tangan yang cemar. Juga menghindarkan mulut yang berdusta dan curang. Amin. Mari kita berdoa.